Saudara, kami lanjutkan, kami masih berbincang mengenai tertangkapnya si kembar Rihana Rihani, pelaku dari kasus penipuan pembelian handphone iPhone secara pre-order. Nilainya fantastis, sampai 35 miliar rupiah. Selain Odi Hudianto, kuasa hukum dari beberapa korban dari kasus ini, juga ada Mbak Hanifah Hasna, kriminolog. Sekarang bergabung Pak Natsir Kongah dari PPATK. Pak Natsir, selamat pagi. Selamat Salam pagi, sehat, Mas Pak. Bayu. Iya, Sehat selalu kita semua. betul. Tadi ada Pak Titus dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengatakan akan berkoordinasi dengan PPATK. Saya yakin ini sebetulnya sudah dilakukan. Nah, apa yang kemudian nanti dalam kasus seperti ini PPATK bisa sumbangkan kepada pihak kepolisian dalam penyelidikan? Pak Natsir? Ya, terima kasih Mas Bayu. Selamat pagi, kawan-kawan semua. Ya. Jadi memang sejak kasus ini merebak, kita sudah berkoordinasi ya dengan teman-teman penyidik di Polri, dan sejauh itu kita sudah meminta kepada penyedia jasa keuangan, khususnya bank, untuk memblokir dari rekening-rekening tersangka pelaku ya, si 2. Dan dari yang dapat kami apakan sementara ini, ada mutasi debit kredit di rekening tersangka pelaku itu sebesar 86 miliar rupiah. Oh. Seperti itu, Mas Bayu. Oh iya, jadi masih ada, koreksi saya ya Pak Natsir, ini masih ada 86 miliar itu yang tersimpan di dalam rekening atau itu bentuk transaksi begitu Pak? Iya, dalam bentuk transaksi ya. Oh. Jadi uang yang sudah diambil secara tunai ya, Ya. dan dipergunakan untuk kebutuhan yang kita belum tahu juga itu disalurkan kemana atau dipakai untuk apa, seperti itu. Yang biasanya dilihat oleh atau bisa dilihat oleh PPATK juga adalah transaksi-transaksi dibelanjakan untuk, atau dananya masuk dari siapa dan kemudian diambil secara tunai. Yeah. Nah, itu semua ada terlihat ya Pak oleh PPATK. Ya, tentu kita lihat dari transaksi yang ada ya. Dan biasanya memang kalau belajar dari kasus-kasus sebelumnya, itu uang hasil kejahatan itu banyak dikonsumsi ya. Jadi bukan diinvestasikan lagi sebagaimana layaknya usaha ya. Itu Mas Bayu. Oh, tetapi dikonsumsinya ini tergantung kemudian penggunaan pembelian barang konsumsinya itu dengan transaksi keuangan perbankan atau cash. Kalau cash agak sulit di tracing atau dilacak, begitu Pak Natsir? Ya bisa, tapi memang perlu effort yang agak besar seperti itu, Mas Bayu. Oh, oke. Ya. Mbak Hanifah, sedikit dulu mengenai modus yang dilakukan oleh si kembar ya, Mbak Hanifah. Kan kalau pihak kepolisian mengatakan sampai transaksinya, kalau dihitung dari para korban, ada transaksi atau uang yang mereka terima itu sampai 35 miliar. Kalau transaksinya terus berjalan begitu, sebagai sebuah transaksi keuangan, PPATK melihatnya sampai ada 86 M. Ini kan nilai yang cukup besar. Kalau saya melihat bahwa itu tuh artinya si kembar ini pintar untuk menarik orang untuk ikut di dalam skema Ponzi mereka dalam memesan iPhone ini, pre-order iPhone ini, atau apa, Mbak Hanifah? Sehingga kemudian kok begitu banyak orang yang bisa sampai miliaran begitu, menurut Mbak Hanifah? Baik Mas Bayu, dalam hal ini itu ada pelaku dan ada korban. Kalau Mas Bayu tadi sampaikan, apakah pelaku ini sangat pintar sehingga bisa merekrut beberapa orang atau banyak orang sehingga mendapatkan banyak uang? Itu mungkin saja terjadi, mungkin saja tidak. Karena apa? Ini ada keterlibatan korban. Korban adalah orang yang menginvestasikan atau membeli barang itu. Berarti kan ada ketidakmampuan masyarakat untuk mengendalikan diri dalam melakukan bisnis. Jadi ada dua keterlibatan.
bisa jadi si pelakunya ini memang dia itu pintar melakukan penipuan, atau awalnya tidak melakukan penipuan tapi merasa gampang ketika merekrut orang dan mengumpulkan uang itu. Terbukti dengan apa yang sudah saya ceritakan di awal tadi itu, mereka pertamanya justru merekrut orang-orang dekat. Jadi tidak melebar sampai kemana-mana, orang-orang dekat dulu ternyata mudah dan itu dilanjutkan. Justru yang pengen saya garis bawahi adalah kenapa ini adalah pelakunya perempuan. Dan sepertinya licin sekali kalau disampaikan oleh Mas Titus tadi ya. Kenapa licin? Ya, kenapa perempuan? Berarti di sini ada emansipasi kejahatan. Padahal dulu yang seharusnya atau yang layak melakukan kejahatan itu adalah laki-laki. Karena apa? Laki-laki itu fitrahnya adalah berburu. Dia harus mencukupi kebutuhan. Kemudian dia melakukan apapun untuk menyelesaikan atau menuntaskan kebutuhan keluarganya. Perempuan itu secara tradisi itu harus di rumah, dan secara fitrah dia harus mengasuh anak-anaknya. Sehingga ada kebaikan yang dikeluarkan oleh seorang ibu atau seorang perempuan. Tidak layak seorang perempuan atau anak itu melakukan kejahatan. Tetapi kenapa sekarang jadi bergeser? Karena ada emansipasi dan karena ada banyak perempuan yang terlibat di ranah publik, sehingga memungkinkan mereka melakukan kejahatan dan licin sekali melakukan hal itu karena semuanya dipelajari. Kalau dari usia, kita kan tidak melihat ini anak muda ya, kita bisa melihat anak muda. Tetapi kalau dilihat secara angka, 34 itu adalah dewasa. Justru kenapa dia perempuan gitu ya, karena kalau di kriminologi ada beberapa tingkat usia dalam melakukan kejahatan. Kalau remaja, kejahatannya biasanya kejahatan anak-anak lah ya, bullying atau kekerasan di masa itu, percintaan, kekerasan seksual, kemudian naik ke level selanjutnya yaitu dewasa awal tuh biasanya kepemilikan. Kepemilikan tuh artinya harta benda, yaitu dia mencuri, merampok, disertai dengan pembunuhan karena tujuannya adalah memiliki sesuatu terkait dengan kebendaan atau keuangan. Karena di usia itu mereka sedang membutuhkan biaya hidup. Dan yang terakhir dewasa akhir itu biasanya mengalami penurunan kejahatan karena biasanya orang-orang di usia 40 itu udah mulai sadar diri gitu ya. Tetapi terjadi juga kejahatan karena di usia seperti itu mereka sedang memiliki kekuasaan atau kedudukan tertentu. Jadi kejahatan-kejahatan yang dilakukan biasanya adalah kejahatan yang berhubungan dengan kekuasaan, misalnya korupsi dan lain-lain. Oke. Analisa yang menarik ini Mbak Hanifah berkaitan dengan gender dari pelaku. Tapi saya sedikit, mumpung ada Bung Odi, bahwa ada kesamaan interest dan ini dimanfaatkan oleh pelaku dengan para korban, keinginan untuk mendapatkan barang-barang. Jadi ingin mengkonsumsi begitu kan, harga iPhone agak murah lagi ini, bukan agak murah begitu untuk dibanding dengan harga pasaran. Bung Odi, apakah ini memang menjadi salah satu bahasa saya apa ya, jebakan Batman-nya tuh di situ bagi para korban selama ini? Dan benar Bung Odi bahwa seperti ada pancingan dari si kembar bahwa awal-awal benar nih, tapi begitu dipesan lebih banyak, nah mulai dah ini kemudian muncul masalah. Hal-hal semacam itu tampaknya menjadi modus dari hampir semua korban mungkin yang diwakili oleh Bung Odi. Bung Odi bisa diceritakan? Gini Bang Bayu ya, memang si kembar itu memang pertama itu menawarkan iPhone murah kepada teman-temannya dia, teman-teman link dekatnya, gitu kan. Korban-korban ini awalnya kan ini korban-korban ini yang beli langsung sama si kembar, ya beli ada yang dua ya, tergantung kebutuhan keluarganya mereka masing-masing. Nah, ketika betul barangnya ada, maka kemudian si kembar bilang kalau ada yang mau beli, nih masih ada kok stoknya. Nah, sehingga korban itu kemudian ya menawarkan kepada pembeli yang lain, ini ada barang bagus, harga murah, gitu. Nah, jadi memang sekali lagi bahwa korban-korban ini bukanlah bagian dari sindikatnya si Rihani. Ya, karena selanjutnya itu bukan beli dari uang mereka. Jadi dia uang itu uang dari korban pembeli iPhone yang lain. Gitu ya. Jadi dipahami nih bahwa fungsinya setelah itu mereka bukan lagi sebagai reseller, tapi cuma sebagai mediator atau perantara. Nah, itu yang kemudian jadi bias Bang Bayu, karena akhirnya karena mereka dianggap mendapatkan keuntungan dari Rihani, maka satu orang udah jadi sebagai terdakwa di PN Tangerang gitu.
Oke, terbayang bagaimana kemudian ini bisa menggurita seperti MLM, skema Ponzi ini kemudian disebut, padahal kemudian bisa saja barangnya mungkin tidak ada begitu. Baik, Pak Natsir, tadi disebutkan juga dan juga sudah dihadirkan di media begitu bahwa ada mutasi dana dari rekening, beberapa rekening si kembar ini yang mencapai 86 miliar begitu. Nah, ini apa saja yang kemudian nanti kalau dari perputaran dana ini yang bisa diselidiki oleh pihak kepolisian bersama PPATK dan kemudian mengungkapkan apa, Pak Natsir? Jadi memang tugas fungsi dan kewenangan PPATK itu membantu ya proses penegakan hukum yang dilakukan oleh teman-teman penyidik ya. Jadi dari aliran dana itu penyidik akan terbantu. Oh, ini uang diperuntukkan ke sini, dialirkan ke sini, lalu diputar-putar lagi, kemudian kembali lagi misalnya ke pelaku seperti itu. Jadi intinya apa yang dilakukan oleh PPATK itu membantu proses penegakan hukum. Di mana misalnya kalau selama ini kan yang terjerat itu hanya 1-2 pelaku gitu ya. Tapi kalau dengan penelusuran aset, penelusuran dari aliran dana yang ada, itu para pihak siapapun itu bisa tergambarkan dari aliran dana yang ada. Tergambarkah bahwa si kembar ini bergerak sendiri atau ada pihak lain yang juga terlibat menurut PPATK? Ya, secara teknis itu dari hasil analisis yang kita lakukan hanya dapat disampaikan kepada penyidik. Saya dalam kapasitas ini tidak bisa terlalu teknis ya menyampaikan kepada publik karena memang apa yang kami lakukan itu sifatnya rahasia ya. Ya, oke. Memang tidak boleh juga terlalu vulgar karena begini Mas Bayu. Ya. Apa yang kami informasikan itu kalau sampai begitu detail itu bisa nanti merusak dari tatanan yang sudah dibangun oleh penyidik gitu kan. Karena pelaku kejahatan juga akan mendengar dari apa yang kita bicarakan ini seperti itu. Iya. Jadi justru nanti malah mengganggu penyidikan begitu ya? Iya, itu juga yang harus kita jaga Mas Bayu. Ya, baik. Saya ke Mbak Hanifah lagi. Mbak Hanifah, kasus seperti ini, khusus betul mengenai si kembar, ketika dia menawarkan iPhone dengan harga murah, kan sempat dikatakan dia punya pemasok yang orang toko gudang iPhone dan ternyata itu cuma rekaan saja. Karakter rekaan. Jadi betul-betul ini sepertinya si kembar ini memanfaatkan, oh ini ternyata ada orang yang mau mentransfer uang kalau kita janjikan seperti ini begitu, bahwa ada iPhone murah. Mungkin 1-2 diberikan iPhone tersebut dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran. Saya kepingin tahu kenapa orang memberanikan diri atau berani-beraninya melakukan, sebut ini kan penipuan ya Mbak Hanifah ya, dan menipu 1-2 orang saya mengerti, tapi ketika kemudian dia menyebarkannya sehingga yang tertipu banyak sampai 35M, apa yang membuat seorang pelaku kejahatan itu sampai keterusan atau dengan sengaja menipu sampai sekian banyak orang dan sekian besar nilainya menurut Mbak Hanifah? Oke, baik. Karena sejatinya semua orang itu akan terjebak dalam kenikmatan. Kenikmatan yang sudah dirasakan adalah kenikmatan keuntungan tadi. Ya. Terus, tapi pelaku sudah bisa membaca publik, membaca market, bahwa iPhone itu sebetulnya adalah harga diri seseorang. Seseorang menggunakan iPhone, dia naiklah harga dirinya, dia naik nilai dirinya. Sehingga bisa sosial, makanya yang diperdagangkan adalah barang itu, bukan jenis yang lain gitu. Jadi artinya sebetulnya masyarakat sendiri gitu loh, bagaimana menilai diri, bagaimana mengukur diri, bagaimana membuat dirinya menjadi berharga selain dengan barang itu. Karena ini kan media sosial menggunakan itu banget. Orang selfie aja kalau kelihatan di kaca dia menggunakan iPhone, harga dirinya akan naik. Jadi pelaku sudah memperkirakan itu. Jadi target marketnya siapa itu
tidak jelas. Ya, tapi gini kan Mbak Hanifah, Ya. sedikit ya Mbak Hanifah ya, saya potong di sini bahwa tapi si kembar ini kan tahu sebetulnya yang dia lakukan adalah menipu. Dia nggak menipu 10, 11, 12 orang, tapi banyak. Jadi pada satu waktu mereka kan tahu pasti akan dikejar nih janji-janjinya. Bagaimana orang bisa merasa bahwa mereka bisa lepas dari hal tersebut? Apa yang ada di pikiran si pelaku ketika udah nih kita tipu aja terus, yang penting uangnya masuk, habis itu mau apa mereka? Mau kabur? Kemana, Mbak Hanifah? Kalau dari saya pribadi, justru kedua orang ini adalah orang-orang yang tidak panjang berpikir. Karena dengan uang 35 juta yang ketahuan atau 89 juta itu, seharusnya mereka bisa memikirkan untuk pergi ke luar negeri atau entahlah kemana. Dengan mengganti atau menutup semua media sosialnya, sehingga dia tidak bisa dilacak lagi. Walaupun bisa dilacak, tapi mereka masih tetap bisa menggunakan atau menikmati hasil itu. Tetapi nyatanya mereka hanya berpikir berputar-putar aja di daerah sini. Berarti kan pikirannya masih ada di sini karena mereka masih tetap mungkin ingin menyelesaikan tanggung jawabnya atau masih ingin memperpanjang anak buahnya atau membernya. Karena dari member baru itu untuk menutup member lama yang tidak terbeli iPhone tadi itu. Jadi seperti itu. Bisa jadi awalnya dia memang berdagang dengan murni, tapi ketika mendapatkan keuntungan yang besar, dia menggunakan mekanisme Ponzi tadi itu untuk mengambil keuntungan dari member baru atau pembeli baru. Oke, ya nanti kita dengar apa yang sebenarnya ada di pikiran mereka dari pihak kepolisian. Mudah-mudahan ini semua terjawab. Nah kalau Bang Odi, apa saja sebetulnya harapan lainnya lagi yang selain bahwa kalau bisa uangnya kembali, saya yakin berapapun dikembalikan mungkin sudah bagus begitu, Bang Odi. Apalagi yang harapannya yang bisa disampaikan di sini kepada pihak kepolisian tadi sudah mungkin kepada Pak Natsir juga kepada PPATK. Sebenarnya para korban ini apalagi harapannya, Bang Odi, silakan. Ya, pertama adalah bahwa kami minta perlindungan hukum ya dari pihak kepolisian terhadap laporan-laporan dari para pembeli iPhone kepada korban ini ya, yang ada dua yang berproses di Polres Jakarta Selatan dan Polres Tangsel. Jadi kami waktu audiensi kemarin minta supaya itu dihentikan karena pelaku utamanya udah ketemu. Ya, jangan dong korban-korban ini kemudian juga dijerat dengan pasal yang sama ya. Satu, yang kedua adalah kami memang nanti akan minta bantuan dari pihak kepolisian gitu ya untuk memberitahukan pada kami mengenai rekening yang sudah diblokir oleh PPATK sehingga kami bisa pembuatan perdata ke pengadilan untuk dikembalikan uangnya. Karena begini, kalau sekedar berharap uang kembali lewat proses pidana itu nggak akan pernah ada gitu. Jadi maka memang kami selain melakukan upaya hukum pidana juga perdata kami lakukan gitu, Bang Bayu. Oke. Terbayang. Oke. Pak Natsir, dari selama ini PPATK membantu kasus-kasus serupa bersama kepolisian, sebetulnya kan bisa kelihatan nih di rekening yang sesungguhnya dimiliki oleh si kembar dalam kasus ini, itu masih ada berapa nilainya. Nah itu sebetulnya menjadi harapan ingin diketahui oleh para korban melalui kuasa hukum. Itu bisa ya, walaupun itu nanti wewenangnya di kepolisian. Dan dalam kasus-kasus serupa ini, banyak investasi dan lain-lain, PPATK juga terlibat. Sebagai sebuah, tanpa ingin menimbulkan harapan yang terlalu berlebihan, itu banyak yang bisa kembali atau tidak sebenarnya, Pak Natsir? Iya, jadi kita tentu harus tetap berdoa ya, supaya banyak uang yang bisa dikembalikan kepada korban. Cuman dari pengalaman yang ada itu akan sangat sulit ya. Sulitnya begini, karena uang dari hasil kejahatan itu kan ini bukan investasi benar. Banyak dikonsumsi ataupun dibelikan ataupun dibuat misalnya untuk penampilan mereka gitu ya, sewa gedung lah apa dan lain-lain. Itu biasanya pelaku kejahatan melakukan itu sehingga uang hasil kejahatannya itu tadi sudah habis pada sifatnya konsumtif ya. Ya memang untuk kembali kepada korban itu akan sulit. Dan juga nanti yang menentukan apakah uang itu dikembalikan kepada
korban atau itu untuk kepentingan negara misalnya karena pembayaran pajak dan lain-lain, itu nanti hakim yang menentukan di persidangan seperti itu. Oke. Jadi intinya memang agak sulit tuh Mas Bayu. Ya, oke. Cuman ya kita tetap terus berharap ya, berdoa agar para korban ini bisa terbantu seperti itu. Betul, karena memang jumlahnya yang cukup besar dari sekian banyak korban. Dengan tertangkapnya Rihana-Rihani ini tentu harapan-harapan itu muncul, tetapi kita semua bersabar untuk melihat semua kemungkinan yang sekarang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian bekerja sama dengan beberapa pihak termasuk PPATK. Baik, kita lebih dari kalau itu begitu. kita berharap masyarakat ya Mas Bayu ya. Ya, silakan Pak Nasir. Hati-hatilah ya dengan tawaran investasi ya, produk dengan harga yang tidak wajar ataupun dari pihak-pihak yang tidak memiliki legitimasi usaha yang jelas, misalnya tanpa izin, badan hukum dan lain-lain. Jadi memang masyarakat itu sendiri yang harus berhati-hati ya, jangan sampai menjadi korban. Karena kasus-kasus seperti ini Mas Bayu dan pendengar Kompas TV itu kan sudah lama dan sering terjadi gitu. Skemanya juga polanya sama ya, Ponzi gitu. Regi, misalnya koperasi Langit Biru yang korbannya ribuan gitu ya, dengan nilainya juga cukup fantastis. Nah, kita haruslah belajar dari kasus-kasus yang ada ini, jangan sampai juga lagi terus menjadi korban seperti itu. Ya, baik. Nanti kita sambung obrolan kita berkaitan dengan terus berkembangnya kasus ini. Pak Narsir Kongah, Bung Adi Hudianto, dan Mbak Hanifah Hasna, terima kasih. Kita masih akan terus mengikuti ini bersama-sama. Terima kasih untuk waktunya pagi hari ini. Salam sehat. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya, itu.